Laos menerima tongkat estafet keketuaan ASEAN dari Indonesia pada penutupan Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-43 ASEAN di Jakarta. Penyerahan tongkat estafet tersebut menandakan bahwa Laos atau Republik Demokratis Rakyat Laos akan menjadi ketua ASEAN di tahun 2024. Kalau keketuaan Indonesia di ASEAN mengusung tema ASEAN Matters atau Epicentrum of Growth, keketuaan Laos di ASEAN 2024 akan mengangkat tema Enhancing Connectivity and Resilience. Tema tersebut sejalan dengan janji Laos yang akan membangun dan mencapai ASEAN yang lebih terhubung dan tangguh. Masa keketuaan Laos di ASEAN akan fokus lebih jauh pada komunitas ASEAN, sekaligus mewujudkan peluang dalam menghadapi tantangan dan perubahan geopolitik dan geoekonomi. Kemudian, Laos akan mengembangkan arsitektur regional untuk stabilitas, perdamaian, dan pembangunan di kawasan. Menjadi ketua ASEAN 2024, ada banyak fakta menarik tentang Laos yang masih jarang diketahui oleh sebagian besar orang. Apa saja itu? Nah, berikut ini adalah fakta negara Laos secara lengkap. Sejarah Laos pada awalnya didominasi oleh Kerajaan Nanjao yang diteruskan pada abad ke-14 oleh kerajaan lokal Lansang yang berlangsung sampai abad ke-18 setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian Prancis menguasai wilayah ini pada abad ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina Prancis pada tahun 1893. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua, negara ini memerdekakan diri pada tahun 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavangfong. Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang lebih besar yang disebut juga dengan Perang Rahasia, yang menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada tahun 1975, kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan Komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savangfatana, dukungan Amerika Serikat dan Prancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri sampai sekarang ini. Laos kemudian mempererat hubungannya dengan Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980-an dan dimasukkan ke dalam ASEAN pada tahun 1997. Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Sungai Mekong karena banyak anak sungainya yang memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, stiklek, dan banyak makanan lainnya. Kerajaan Langsang atau Sejuta Gajah berdiri pada tahun 1353. Di bawah pemerintahan Raja Fangu, kerajaan ini menguasai tidak hanya Laos modern, tetapi juga sebagian wilayah Thailand. Para penerusnya, terutama Raja Setatirat, pada abad ke-16 turut membantu mengukuhkan agama Buddha sebagai agama utama di negara tersebut. Pada abad ke-17, kerajaan ini memasuki masa kemerosotan yang ditandai dengan perselisihan dinasti dan konflik dengan negara-negara tetangga. Bermula dari masuknya Prancis ke Annam, satu persatu kerajaan kecil dikuasai.
Akhirnya pada tahun 1905, seluruh Laos menjadi daerah protektorat Prancis. Sebenarnya, kepentingan Prancis di sini hanya karena strategis, bukan ekonomis. Laos dibiarkan seperti apa adanya. Pada tahun 1945, Jepang mengakhiri kekuasaan Prancis di Indochina. Sayang sekali, Laos ragu untuk memproklamirkan kemerdekaannya, sedangkan rakyat masa bodoh terhadap situasi rakyatnya. Tetapi Prancis sangat sibuk dengan Vietnam dan kemudian menarik diri dari Laos. Negara Laos secara astronomis terletak antara 14 derajat sampai 22 derajat lintang utara dan antara 100 derajat sampai 108 derajat bujur timur. Berdasarkan letak astronomisnya, Laos terletak dekat dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara geografis, Laos terletak di Asia Tenggara dan dikelilingi oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Batas wilayah Laos antara lain di bagian utara adalah Cina dan Vietnam. Batas timur adalah Vietnam dan Kamboja. Di bagian selatan berbatasan dengan Kamboja, dan di bagian barat Laos berbatasan dengan Myanmar dan Thailand. Dari batas wilayah terlihat bahwa Laos itu dikelilingi oleh 5 negara. Artinya, Laos tidak punya wilayah perairan laut dan hanya punya daratan saja. Kondisi geografis inilah asal-muasal sebutan landlocked country atau negeri tanah terkunci. Negara Laos punya total area sebesar 236.800 km persegi dan dihuni oleh sekitar 7,4 juta penduduk. Hal ini menjadikan Laos sebagai salah satu negara paling tidak padat penduduk di Asia. Karena letak astronomisnya, Laos punya iklim monsun tropis karena dilalui oleh angin muson. Dilansir dari National Geographic Kids, dari Mei sampai Oktober, angin muson dari Samudra Hindia membawa hujan lebat ke negara tropis yang hangat itu. Lalu pada November sampai April, angin muson membawa angin yang kering dan panas dari dataran Cina dan mendatangkan kemarau di Laos. Penduduk Laos terdiri dari berbagai etnis. Orang Lao hidup di tanah rendah dan dekat sungai. Orang Tai hidup di daratan tinggi. Orang Nom Khmer hidup menyebar di wilayah Laos. Dan orang Meo, yaitu pendatang dari Tiongkok Selatan. Serta ada Yao yang hidup di daerah pegunungan yang merupakan pendatang dari Tiongkok Selatan juga. Pada tahun 1975, pemerintahan Laos berbentuk kerajaan konstitusional. Namun setelah itu sampai sekarang ini, pemerintahan Laos berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden dan kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Pada akhir tahun 2015, penduduk Laos mencapai 6,4 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk alami rata-rata setiap tahun 2,3%. Kepadatan penduduknya adalah 23 jiwa per kilometer persegi. Angka kelahiran per tahun adalah 36, sedangkan angka kematian per tahun adalah 13 per 1000 penduduk. Berdasarkan sensus tahun 2019, dari 7.105.358 penduduk Laos, mayoritas penduduk Laos beragama Buddha dengan jumlah sekitar 4.601.535 jiwa atau 60,50%, penganut agama Kristen sekitar 708.585 jiwa atau sekitar 8,80%, yang umumnya dianut oleh etnis Khmer. Dari sensus tahun 2019, 30,70% penduduk Laos tidak beragama atau mengikuti aliran kepercayaan. Pemerintah Laos adalah salah satu dari sekian negara komunis yang tersisa, memulai melepas kontrol ekonomi dan mengizinkan berdirinya perusahaan swasta pada tahun 1986. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi melesat dari sangat rendah menjadi rata-rata 6%
per tahun periode 1988 sampai tahun 2004, kecuali pada saat krisis finansial Asia yang dimulai pada tahun 1997. Seperti negara berkembang pada umumnya, kota-kota besarlah yang paling banyak menikmati pertumbuhan ekonomi. Ekonomi di Vientiane, Luang Prabang, Paksay, dan Savannakhet mengalami pertumbuhan signifikan beberapa tahun terakhir. Pertanian merupakan kegiatan utama di Laos, 41% dari pendapatan negaranya. Hasilnya berupa padi, jagung, tembakau, kopi, kapas, tanaman sampingan seperti pisang, kelapa, pepaya, dan lain-lain. Perikanan di negara ini tidak punya arti komersial. Tangkapan ikannya berasal dari Sungai Mekong, yaitu ikan karper dan ikan perch. Pusat-pusat penangkapan ikan di negara Laos adalah Vientiane, Pak San, Savannakhet, Thaket, dan Ho Fax Hai. Luas hutan di Laos kira-kira adalah 130.000 km persegi. Hasil hutan utama adalah kayu jati dan kayu-kayu keras lainnya. Selain itu, hutan di negara Laos juga menghasilkan getah, damar, dan minyak balsem. Timah dan biji besi merupakan hasil tambang utama di Laos. Laos juga punya sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, ekonomi Laos menerima bantuan dari IMF dan sumber internasional lain, serta dari investasi asing baru dalam bidang pemrosesan pertambangan, khususnya tembaga dan emas. Negara Laos mengembangkan sektor perdagangan dengan komoditas ekspor utama berupa hasil pertanian seperti beras, tembakau, dan kopi. Hasil hutan seperti kayu mentah, kayu olahan, dan berbagai jenis kerajinan, dan hasil tambang berupa timah. Sementara itu, impor utama berupa kendaraan bermotor, mesin, dan besi baja. Kawasan hutan di Laos cukup luas dan lebat. Hal ini menjadikan hasil hutan sebagai salah satu bahan baku industri utama. Hasilnya seperti kayu jati, damar, dan kayu keras lainnya. Berbagai bentuk kegiatan industri di Laos yang memanfaatkan sumber daya hutan, diantaranya adalah industri pemotongan kayu dan pengolahan kayu. Selain itu, terdapat juga industri pengolahan bahan tambang dan pengolahan makanan. Satu-satunya partai politik yang diakui di Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos. Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa dan 49 anggota komite pusat. Keputusan pemerintah yang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Laos menganut konstitusi baru sejak tahun 1991. Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun. Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu tahun 1997 menjadi 99 anggota. Mereka menyetujui semua hukum baru, walaupun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat. Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika Majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota. Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang berafiliasi dengan Amerika Serikat ketika Perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rejim komunis Laos sejak 1975. Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah agak mereda. Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos. Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, tetapi tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik. Segala perbedaan pendapat di Laos pun dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit sekali didapatkan.
tidak punya pantai dan laut. Negara Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak punya laut. Wilayah Laos dikelilingi oleh daratan sampai mendapat julukan sebagai The Landlocked Country. Karena negara Laos terletak di 5 negara Asia lainnya. Negara tersebut yaitu Vietnam, China, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Walaupun demikian, hal ini menjadi keberuntungan bagi negara Laos karena termasuk sebagai negara di Asia Tenggara yang tidak pernah terkena bencana tsunami. Punya puluhan bukit. Karena menjadi satu-satunya negara yang tidak punya laut, namun negara Laos punya puluhan bukit yang sangat luas. Bukit tersebut dimanfaatkan mereka sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, sebagian besar penduduk Laos berprofesi sebagai petani, dan hasil pertanian utama negara Laos yaitu padi, tembakau, jagung, kapas, kopi, dan buah jeruk. Negeri Seribu Gajah. Banyaknya hewan gajah yang terus berkembang biak di negara ini, sehingga Laos itu sering mendapat julukan sebagai Negeri Seribu Gajah. Tapi sekarang ini jumlah gajah di Laos itu semakin menurun, soalnya banyak sekali perburuan liar yang semakin marak. Oleh karena itu, jumlah gajah di Laos diperkirakan hanya tersisa beberapa ratus ekor saja. Negara komunis. Laos termasuk sebagai salah satu negara komunis dari 5 negara komunis yang ada di dunia. 5 negara komunis tersebut yaitu negara Eritrea, Kuba, Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, dan Laos. Negara komunis adalah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih memprioritaskan kepentingan kelompok atau negara daripada kepentingan pribadinya. Ideologi komunis juga mengajarkan teori perjuangan kelas, melakukan revolusi secara terus-menerus dan tidak mengakui keberadaan Tuhan. Produksi bir kualitas ekspor. Negara Laos terkenal dengan minuman bir yang sangat diakui sebagai bir terbaik di Asia dan dapat dibeli dengan harga yang sangat murah. Bir ini bernama Bir Lao Lao yang terbuat dari beras yasmin dan campuran ragi impor dari Jerman. Bir ini sangat terkenal dan sudah diekspor ke berbagai negara di dunia. Ibu kotanya kecil. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane yang terletak di tepi sungai Mekong yang luasnya sekitar 3.920 km persegi dan dihuni oleh 948.447 jiwa. Pada umumnya, ibu kota di berbagai negara punya banyak sekali gedung tinggi dan mewah. Namun ibu kota di negara Laos ini hanya seperti kota kecil saja. Google Maps tidak optimal. Kalau kamu berencana berkunjung ke negara Laos, maka diharapkan supaya kamu mengajak penduduk sekitar untuk menjelajahi negara ini. Ini karena masih banyak sekali jalan di Laos yang belum terdata oleh Google Maps. Jadi kalau kamu tidak mengetahui arah jalanan yang benar, maka kamu akan mudah tersesat. Di sini, kamu juga tidak bisa cek kondisi jalan sebelum berkunjung ke Laos. Konsumen ketan terbanyak di dunia. Berbeda dengan Indonesia yang menjadikan beras sebagai makanan pokok, penduduk Laos malah menjadikan ketan sebagai makanan pokok mereka. Uniknya, penduduk Laos menyebut dirinya Luk Kau Niau, yang artinya anak-anak ketan. Sehingga negara Laos menjadi konsumen terbesar di dunia yang mencapai 156 kg per kapita per tahunnya. Penduduk Laos memasak ketan dengan berbagai rasa, mulai dari manis, asin, sampai pedas yang difermentasikan. Susah cari makanan halal.
Bagi umat Islam, kalau kamu mau liburan ke Laos, maka kamu akan sulit untuk mencari makanan yang halal. Tapi, sulit menemukan bukan berarti tidak ada. Ada beberapa tempat makanan di Laos yang menyediakan makanan halal. Bagi kamu yang mau berkunjung ke Laos, kamu bisa menyantap menu makanan India, baguete, dan memilih menu ikan dan ayam. Jadi untuk kamu yang beragama Muslim, diharapkan supaya lebih teliti dan jeli sebelum membeli atau menyantap makanan yang ada di Laos. Punya kuliner berbau busuk. Walaupun punya makanan yang sangat lezat, ternyata negara Laos juga punya makanan yang berbau busuk, tapi punya banyak sekali penggemar. Orang yang suka memakan makanan tersebut mengakui bahwa makanan tersebut juga punya rasa yang lezat. Makanan ini disebut cheo, yaitu sejenis salad cincang daging yang dicampur bumbu-bumbu dapur dan penyedap rasa.